dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Tetap semangat. Amin. Walaupun di rumah, kalau kita stres berarti kita membuat diri kita hancur sendiri. Ya, Bapak Ibu yang ada di rumah, tetap semangat. Amin. Ya, nikmati damai sejahtera dan sukacita Allah yang melimpah-limpah. Nah, kita akan memulai dalam ibadah kita dalam khotbah, di mana dengan tema yang dari kemarin masih nyambung, ready or not, Jesus is coming. Jadi Tuhan pasti datang, ya. Jadi siap atau tidak siap, Tuhan pasti datang. Jadi kalau kita mempersiapkan diri dengan baik, dan Tuhan mau supaya apa? Kita berjaga-jaga senantiasa, ya. Berjaga-jaga, siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Tetap Tuhan mau kita selalu siap sedia. Jadi ini yang sangat penting di hari-hari ini, kita melihat bagaimana penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan atas kita semua, pemeliharaan Tuhan yang ajaib dalam kita semua. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu tidak perlu takut, tidak perlu khawatir di hari-hari ini. Banyak orang bicara tentang krisis, tetapi kita tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Amin. Nah, oleh sebab itu tidak perlu kita takut, tidak perlu kita bimbang, kita ragu. Orang yang bimbang dan ragu atau orang yang kecut dan tawar hati adalah orang yang tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Jadi oleh sebab itu mari kita lihat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kalau dari minggu yang lalu sudah bicara tentang air jalan, kita perhatikan baik-baik apa yang dikatakan oleh Daniel dalam kitab Daniel 9 ayat 20 sampai 27. Ada satu ketetapan Tuhan atas bangsa Israel dan juga kota Yerusalem, yaitu 70 kali 7 masa. Nah, 70 kali 7 masa ini dibagi menjadi 3 bagian. 7 kali 7 masa itu telah terjadi, yaitu kota Yerusalem yang dibangun kembali dengan parit-parit dan tanah lapang, dan semua persiapan-persiapan untuk rumah Tuhan itu telah dibangun kembali. Oleh sebab itu telah terjadi. Dan 62 kali 7 masa juga telah terjadi dengan berakhirnya 62 kali 7 masa itu Yesus disalibkan. Nah, tinggal 1 kali 7 masa. Nah, 1 kali 7 masa ini bukan diperuntukkan bagi kita, tapi bukan diperuntukkan bagi gereja Tuhan, tetapi bagi umat Israel, ya, bagi umat Israel dan kota Yerusalem, karena itu telah ditetapkan oleh Tuhan. Jadi tidak usah bingung, tidak usah pusing, tidak usah dengar berita-berita yang aneh-aneh, tapi percaya sama Tuhan, kembali pada firman Tuhan, baca firman Tuhan, dalami firman Tuhan supaya kita mengerti, kita memahaminya dengan baik, sehingga kita tidak gampang untuk diombang-ambingkan oleh berbagai macam pendapat-pendapat manusia. Amin. Nah, jadi Tuhan mau supaya kita kembali pada firman Tuhan. Nah, dalam 1 Tesalonika juga dikatakan bahwa, kita perhatikan juga 1 Tesalonika 4. Coba kita lihat dulu dalam 1 Tesalonika 4. Satu Tesalonika 4. Iya. Kita lihat mulai ayat yang ke-13. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup. Di firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan.
sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Jadi kita yang hidup itu sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Ketika Tuhan datang dalam awan dan untuk menjemput para salehnya, jadi Tuhan datang itu yang pertama-tama yang dahulu bangkit adalah orang-orang yang meninggal dalam Tuhan. Ya, orang-orang yang meninggal dalam Tuhan, orang-orang yang meninggal dalam Tuhan ini dibangkitkan lebih dulu, dan kita semua yang ada ini diubahkan dalam satu tubuh, yaitu tubuh kemuliaan, dan kita akan diangkat menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi Tuhan datang ini belum datang yang kedua kali. Ini belum bicara second coming, belum datang yang kedua kali. Jadi Tuhan belum datang dan menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun. Nah, kalau itu Tuhan datang kedua kali, berarti telah terjadi 1x7 masa. Ya, itu telah yang ketika Tuhan datang yang kedua kali itu berarti telah terjadi. Yang pertama dikatakan murtad. Ya, terus yang kedua pengangkatan terjadi, rapture terjadi. Terus yang ketiga terjadinya 1x7 masa, dan yang keempat Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Nah, dan Tuhan datang dengan orang-orang pilihannya untuk memerintah selama 1000 tahun lamanya, 1000 tahun damai. Dan itu yang dikatakan di sana, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Nah, orang yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi kalau kita perhatikan khotbah minggu lalu itu, bahwa ada beberapa 4 hal yang Tuhan katakan, bahwa yang pertama ada kejadian-kejadian yang terjadi. Nah, kalau kita kembali pada kitab Daniel, bahwa 70x7 masa itu ditetapkan bagi bangsa Israel dan kota Yerusalem. Dan bangsa Israel sampai hari ini secara global mereka belum percaya akan Mesias, dan mereka masih menantikan Mesias itu. Nah, ini yang terjadi, sehingga semua ketetapan itu diberikan sama mereka. Jadi sudah ditetapkan dari dulu sampai hari ini, itu sudah ditetapkan. Jadi kita tidak perlu khawatir, tapi kita akan bisa melihat sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita akan diangkat. Ya, kita tidak akan masuk dalam masa 1x7 masa. Nah, 1x7 masa itu sesuatu yang masa yang sangat-sangat sukar dan sulit, masa yang sangat berat. Dalam kitab Matius 24 itu dia berbicara bahwa belum pernah terjadi saat dunia ini ada sampai hari ini, dan begitu terjadi dan tidak akan pernah terjadi. Dan hanya ada 1 kali terjadi, dan kalau itu terjadi tidak ada seorang pun yang dapat bisa bertahan. Amin. Nah, oleh sebab itu Tuhan mau supaya apa? Kita berjaga-jaga, kita mempersiapkan diri dengan baik hari-hari ini, supaya kita tidak stres, jaga hati, jaga pikiran. Nah, kemarin saya dengar dari salah satu motivator ternama di bangsa ini, dia bilang begini, ketika dia kena COVID-19, dia katakan bahwa selama saya dirawat, saya membuat diri saya ini terus bersuka cita dan bersuka cita. Kenapa? Karena itu membuat imun tubuh saya tetap kuat dan saya tetap sehat. Dan kalau kita tidak berpikir positif dan tetap sehat, nah ini yang gampang kita diserang oleh berbagai macam penyakit. Oleh sebab itu tetap bersuka cita di rumah, tetap bersuka cita lagi masak, tetap bersuka cita, ya, menyanyi, memuji Tuhan, ya. Apapun yang terjadi hari-hari ini, Tuhan mau kita tetap bersuka cita. Amin. Nah, dan ini salah seorang motivator yang luar biasa. Nah, kalau aku bilang dia memberkati banyak orang, dan saya tahu dia anak Tuhan. Ya, dia orang percaya. Oleh sebab itu kita tidak perlu khawatir. Tuhan mau supaya apa?
kita tetap kuat di dalam Tuhan. Keadaan mau bagaimanapun, ya, bumi mau goncang bagaimanapun, tetap kita percaya sama Tuhan, dan Tuhan mau kita tetap sukacita, tinggal dalam sukacita Allah, tinggal dalam damai sejahtera Allah. Nah, ini yang Tuhan mau. Nah, kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Matius 24. Saya akan baca satu ayat saja. Nah, 24 ayat 12. Matius 24 ayat 12. Nah, saya akan bacakan. Di sini firman Tuhan berkata demikian, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Saya ulangi sekali lagi, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati, dan memeliharanya dalam ketekunan. Hari demi hari kita tekun mengerjakan firman itu, dan firman Tuhan berkata bahwa orang-orang yang berbahagia adalah orang yang menyimpan firman di hati, terus melakukannya dalam ketekunan. Nah, terus menerus. Ini tuh orang yang berbahagia. Bukan orang yang berbahagia itu punya kekayaan yang banyak, punya mobil yang banyak, malah ditambah stres. Apalagi karena hari-hari ini, ya, hari-hari ini kita nggak bisa pakai mobil keliling kota, nggak bisa. Kita tidak bisa mudik dan segala macamnya. Kita harus tetap stay di rumah, ada di rumah, bahkan kita khotbah pun dari rumah. Amin, saudara. Nah, perhatikan baik-baik di sini. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan. Apa itu kedurhakaan? Kedurhakaan, saya lihat dalam kamus bahasa Indonesia itu dia bicara tentang apa? Pemberontakan. Ya, orang-orang yang berontak. Nah, jadi apa? Kedurhakaan itu bicara tentang pemberontakan. Orang-orang yang tidak mau diatur, orang-orang yang tidak mau dinasihatin, orang-orang yang tidak mau dibilang, orang-orang yang tidak mau dikasih tahu. Nah, firman Tuhan bilang begini, dia berontak, dia melawan. Firman Tuhan bilang begitu, dia tetap aja melawan. Nah, ini kedurhakaan. Dibicara tentang apa? Kedurhakaan, orang-orang yang memberontak terhadap Tuhan. Ya, di sini semakin hari, di sini semakin bertambahnya kedurhakaan, semakin banyak orang yang berontak terhadap Tuhan. Di sini kalau kita perhatikan baik-baik, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, nah, makin bertambahnya kedurhakaan, makin bertambahnya orang-orang mulai berontak terhadap Tuhan, berontak melawan Tuhan, menyerang Tuhan dengan berbagai-bagai macam cara. Nah, ini yang terjadi hari-hari ini. Tuhan mau supaya apa? Kita jangan jadi orang-orang yang kurang ajar. Ya, kita mau supaya Tuhan mau supaya apa? Kita jadi orang-orang yang luar biasa. Ya, orang-orang yang menjadi berkat, orang-orang yang menjadi luar biasa bersama dengan Tuhan, melakukan perkara-perkara yang ajaib. Kita sudah mengenal Tuhan dari awal. Tuhan menjaga, Tuhan melindungi kita, Tuhan menyertai kita dalam segala hal. Sampai hari ini pun Tuhan tetap menyertai kita. Habis itu kita balik badan dan menyerang Tuhan. Nah, ini orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Nah, orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang apa dikatakan? Orang-orang yang siap binasa. Karena kalau dia tidak sadar dan bertobat, nah ini yang bahaya buat mereka. Nah, oleh sebab itu kita lihat, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Nah, kenapa kasih kebanyakan orang menjadi dingin? Coba kita lihat dulu. Kenapa? Kita lihat dulu tentang kedurhakaan. Nah, kenapa terjadi kedurhakaan? Coba kita lihat dalam Yakobus 4 ayat 1-4 dikatakan begini. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu.
lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Nah, perhatikan baik-baik di sini dikatakan, dari mana datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu. Nah, kalau orang dalam Tuhan berarti apa? Kalau dia anak Tuhan berarti dia penuh dengan tengkaran, tidak ada perdebatan, tidak ada ini dan itu. Ya, dia penuh dengan kasih. Kenapa? Ada kasih Allah dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Ada kasih Allah dalam hidup kita. Nah, kalau kasih Allah ada dalam hidup kita, berarti kita pertengkaran, sengketa itu tidak akan pernah terjadi. Nah, ini yang terjadi. Kita perhatikan baik-baik di situ. Dari mana datangnya? Karena apa? Nah, sengketa dan pertengkaran di antara kamu, bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Dalam Roma dikatakan, aku ingin melakukan hal yang baik, tapi bukan yang baik yang aku lakukan, tapi yang jahat yang aku lakukan. Kita selalu ingin melakukan hal yang baik, selalu ingin dan selalu ingin melakukan hal yang baik. Tetapi bukan yang baik itu yang kita kerjakan, tapi hal yang jahat yang kita lakukan. Coba perhatikan, ada satu contoh, saya mau kasih contoh. Nah, kita tidak biasa maki orang, tapi tiba-tiba kita lihat kita bisa maki orang tiba-tiba. Nah, itu tidak punya rencana sebelumnya, tapi kita bisa melakukan itu. Nah, apa yang terjadi dengan kita? Karena ada sesuatu yang menguasai dalam diri kita. Ya, ada sesuatu yang menguasai dalam diri kita. Kenapa kita tidak bersuka cita? Nah, Tuhan mau supaya kita tetap bersuka cita, semangat, ya, selalu semangat dan semangat terus. Nah, di sini dikatakan, bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Ada sesuatu hawa nafsu yang berjuang dalam tubuh kita, sehingga kita tidak melakukan hal yang baik. Justru hal yang sebaliknya, hal yang jahat yang kita kerjakan. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita sadar, hari-hari ini kita sadar dan bertobat. Supaya apa? Kita tetap berjaga-jaga di dalam Tuhan. Amin. Nah, ayat yang 4, ayat 2. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Nah, ini kita tidak pernah berdoa, kita mengharapkan sesuatu dari Tuhan. Wow. Itu dikatakan wow. Ya, kalau anak sekarang bilang wow, kaget aja dia. Nah, berarti apa? Kita tidak pernah berdoa, kita mengharapkan sesuatu dari Tuhan. Itu mustahil. Ya, mustahil. Jadi terjadi. Ya, oleh sebab itu Tuhan mau supaya kita punya waktu banyak dengan Tuhan. Ini mari kita pakai untuk kita berdoa, kita memuji, kita menyembah, kita baca firman, gali firman, baca dan baca supaya apa? Kita mengerti akan kehendak Tuhan, kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan, kita mengerti bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar sulit. Supaya apa? Kita berjaga-jaga, kita mempersiapkan diri dengan baik. Ketika Tuhan datang, kita tidak bingung, ya. Kita tidak kayak orang yang kelabakan, mau cari ini, mau buat ini, tapi semua sudah terlambat. Nah, ada lagu dulu dia katakan begini, lagu lama sekali, terlambat sudah kau datang padaku. Nah, kalau itu Tuhan bilang terlambat sudah kau datang padaku, berarti apa yang terjadi? Selamat tinggal. Ya,
Goodbye lah. Goodbye. Ya, goodbye. Nah, berarti apa? Selamat tinggal. Nah, ini yang terjadi. Tuhan tidak mau terjadi sama kita. Kita bicara kita adalah milik pusaka Tuhan. Kita bicara kita adalah anak Tuhan. Berarti kita tahu posisi kita di mana. Ya, itu kita tahu posisi kita di dalam Tuhan itu bagaimana. Ya, tidak perlu kita khawatir, tidak perlu kita bingung, tidak perlu kita bimbang dan ragu, tapi Tuhan mau kita percaya sama Tuhan. Tuhan mau kita mengandalkan Dia. Nah, di sini dikatakan bahwa semua itu karena apa? Hawa nafsu kita, ya, nafsu daging kita. Karena apa? Kedagingan kita ini belum mati. Ya, Tuhan bilang mematikan seluruh keinginan daging kita. Ya, hanya ada satu, yaitu keinginan apa? Roh. Kita menumbuhkan keinginan roh itu di dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana kita bisa mematikan keinginan daging? Hanya dengan firman Tuhan, hanya dengan doa, hanya dengan puasa, hanya dengan pujian dan penyembahan. Kita mematikan keinginan ini. Tapi kita mulai berhenti berdoa, kita mulai berhenti berpuasa dan menyembah Tuhan. Berarti apa? Itu akan kembali hadir dalam hidup kita. Oleh sebab itu, jangan putus-putusnya kita berdoa. Amin, saudara. Amin. Oleh sebab itu, banyak waktu kita di rumah, jaga hati, kita berdoa, tetap berdoa, tetapi kita jaga hati. Biarkan hati kita ini penuh dengan sukacita, hati kita ini penuh dengan damai sejahtera. Jadi tidak perlu kita membesar-besarkan. Jadi kalau kita membesar-besarkan masalah itu, berarti apa yang terjadi dengan hidup kita? Dibuang. Kita akan menjadi orang-orang yang terbuang. Kenapa? Kita bilang kita anak Tuhan, tetapi kita sesungguhnya bukan anak Tuhan. Ya, apalagi menyimpan dendam dalam hati kita, menjadi iri hati dan segala macamnya. Orang yang sakit hati, menyimpan sakit hati, berarti apa? Dia menyimpan bom di dalam dirinya. Dia menyimpan segala sakit penyakit dalam dirinya. Ya, segala hal yang buruk disimpan dalam hati. Oleh sebab itu, pagi hari ini Tuhan mau kita sadar, ya, kita sadar supaya apa? Kita bertobat dan meninggalkan Tuhan, meninggalkan semua kejahatan itu. Nah, Tuhan tidak mau kejahatan ini begitu menghambat, menghalangi kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik di sini dikatakan bahwa apa? Kamu tidak memperoleh apa-apa. Karena apa? Kamu tidak berdoa. Nah, ayat 3 dikatakan, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Nah, kita berdoa, kita tidak menerima apa-apa. Siang malam kita berdoa, sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun, bertahun-tahun telah berlalu, tetapi kita tidak menerima apa-apa. Kenapa? Kita salah berdoa. Firman Tuhan bilang di sini bahwa apa? Sebab karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Berarti apa? Kita hanya minta duit dari Tuhan, kita hanya minta berkat dari Tuhan, berkat dan berkat dan berkat dan berkat. Hanya untuk kepentingan diri sendiri. Ketika Tuhan memberkati kita, kita hanya menikmatinya sendiri. Menikmatinya itu untuk kepentingan kita, bukan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, ini berarti apa? Tuhan mau ini kita salah berdoa. Nah, robah cara berdoa kita dengan Tuhan. Minta supaya apa? Tuhan berkenan kepada kita. Apa yang harus kita kerjakan? Kita mulai bertobat dan kembali pada apa yang Tuhan mau. Amin. Amin. Kita harus kembali pada apa yang Tuhan mau. Amin. Oleh sebab itu, lihat firman Tuhan, baca firman Tuhan dan teliti firman Tuhan itu dengan baik-baik. Nah, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk apa? Memuaskan hawa nafsumu. Kita hanya ingin supaya kalau Tuhan berkati saya punya rumah gede, saya punya mobil mewah, saya punya ini, saya punya pesawat, saya punya itu dan segala macam. Saya mau kemana saja bisa terjadi. Ya, itu terjadi. Ya, ini kenapa?
itu tidak akan terjadi dalam hidup kita. Karena apa? Kita hanya memuaskan keinginan kita, ya, hawa nafsu kita. Tuhan nggak mau, Tuhan nggak berkati. Kita berdoa sepanjang tahun tidak akan terjadi satu perubahan. Tapi Tuhan mau ketika kita melihat bukan hanya kebutuhan kita, tetapi kita melihat kebutuhan orang-orang di sekeliling kita. Tuhan mau kita lihat kebutuhan saudara-saudara kita. Tuhan mau kita melihat kebutuhan daripada jemaat. Tuhan mau kita melihat kebutuhan daripada setiap rekan-rekan kerja kita. Mari kita lihat. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita minta sesuatu dari Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kemuliaan kita. Kalau untuk kemuliaan kita, ya percuma. Kita nggak akan terima. Karena firman Tuhan bicara demikian. Ayat 4 dikatakan, hai kamu orang yang tidak setia. Nah, ini dikatakan kita orang-orang yang tidak setia. Kita bicara kita anak Tuhan, tapi kita tidak pernah setia dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan mau memberkati kita? Bagaimana Tuhan mau melawat kita? Bagaimana Tuhan mau menyembuhkan kita? Bagaimana Tuhan mau memulihkan kita? Memulihkan keadaan kita? Kita bukan orang yang setia. Tuhan mencari orang-orang yang setia. Ketika dia datang, dia bukan mencari orang. Dia bukan datang untuk orang yang berdosa, tetapi dia datang untuk orang-orang pilihannya. Amin. Tuhan datang untuk orang-orang pilihannya. Dia datang dan dia menjemput orang-orang pilihannya. Orang yang bertekun siang dan malam. Selalu siang dan malam. Dia menanti-nantikan Tuhan. Ya, menanti-nantikan Tuhan. Itu yang orang-orang yang demikian yang Tuhan datang. Bukan orang-orang berdosa. Orang-orang berdosa ini Tuhan sudah mati, sudah bangkit. Dan itu untuk kita. Kita ada dalam masa anugerah ini. Ya, ini. Kalau kita tidak sadar dalam masa anugerah ini, kita akan menjadi orang-orang yang terbuang. Nah, Tuhan mau supaya kita kembali sadar. Nah, di sini dikatakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan jadikan diri kita musuh Allah. Kenapa? Keinginan dunia itu kita telah hilang dengan keinginan dunia. Jadi segala kemewahan dunia ini itu hanya cuma berkat Tuhan, ya. Hanya cuma berkat yang Tuhan berikan buat kita untuk kita nikmati supaya kita tidak lupa sama Tuhan. Kita hidup dan kita boleh menikmati segala yang terbaik. Nah, tetapi bukan itu yang lebih utama. Kita siang malam bekerja, siang malam hanya mencari dan mengumpulkan segala sesuatu, tapi kita tidak pernah menikmati. Padahal Tuhan bilang suruh kita menikmati segala yang terbaik. Bahkan janji-janji Tuhan itu digenapi dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak pernah menikmatinya. Yang salah siapa? Begitu kita udah sakit, kita menyalahkan Tuhan. Salah. Jangan menyalahkan Tuhan. Bukan Tuhan yang salah, kita yang salah. Ya. Kita yang salah, kita punya banyak berkat tapi kita tidak pernah menikmatinya. Ya, akhirnya siapa yang menikmati? Orang lain yang menikmati, ahli waris yang menikmati, iya kan? Jadi hari-hari ini Tuhan mau kita menikmati hidup ini. Menikmati hidup itu dengan penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Hari-hari ini Tuhan mau sukacita dan damai sejahtera itu ada di dalam setiap hati kita. Jangan pernah tinggalkan itu. Ketika kita meninggalkan itu, berarti apa? Kita menjadi orang-orang yang sukar, yang susah, orang-orang yang sulit. Ya, orang yang susah, kita akan berteriak susah. Ya, ini yang terjadi. Nah, Tuhan mau supaya kita perhatikan baik-baik. Coba kita lihat dalam Wahyu pasal 2. Wahyu pasal 2 ayat 4, mulai dari ayat 4. Di situ dikatakan, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kita telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kenapa? Hari-hari ini banyak orang mulai kasihnya menjadi dingin. Ya. Nah, di situ dia bilang, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kenapa? Karena mereka mementingkan banyak dirinya sendiri.
lebih mementingkan dirinya sendiri. Kita anak Tuhan loh. Ya, kita bilang kita anak Tuhan, tapi kasih kita menjadi dingin. Kenapa? Kasih kita menjadi dingin. Di situ ayat di Wahyu 2 ayat 4 dia bilang, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Nah, kasih mula-mula kita ini telah pudar. Karena apa? Karena dunia. Kita lebih mementingkan dan mulai bersahabat dengan dunia. Kasih akan Tuhan mulai hilang dari hidup kita. Nah, ini yang terjadi. Nah, Tuhan tidak mau itu terjadi dalam kehidupan kita, tapi Tuhan mau supaya apa? Kita melihat ini. Hal yang sangat penting dari hidup kita. Mempersiapkan diri dengan baik. Berarti apa? Kasih yang mula-mula itu jangan hilang dari hidup kita. Jangan hilang dari hidup kita, bahkan dari hati kita. Ya, di sini dikatakan bahwa ayat 5 dikatakan begini. Coba lihat ayat 5 dikatakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Nah, Tuhan mau kita sadar dan bertobat. Ya, sadar dan bertobat. Benar-benar kita sadar dan bertobat, kembali pada Tuhan. Di sini dikatakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Iya, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jika engkau tidak bertobat. Saudara tahu apa itu kaki dian? Kaki dian itu adalah kaki, satu kaki dan ada 7 cabang. 7 cabang lampu. Lampu yang ada di Bait Allah. Nah, lampu yang ada di Bait Allah ini bicara kaki dia. Nah, ketika lampu ini diangkat, berarti apa? Terang itu sudah tidak ada. Berarti apa? Hanya ada apa? Gelap. Ya, hanya ada kegelapan. Kalau hidup kita dalam kegelapan, berarti apa? Mati kita. Ya, kita hidup dikuasai oleh kegelapan. Hidup kita tidak lagi dengan adanya terang Tuhan dalam hidup kita. Karena apa? Ketika Tuhan mengambil segala sesuatu yang ada pada kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang sukar, yang sulit. Orang-orang yang tidak, yang segala sesuatu yang kita kerjakan ini tidak akan berhasil. Nah, ini yang akan terjadi kalau Tuhan ambil kaki dian itu daripada kita. Nah, Tuhan udah tempatkan sukacita, damai, sejahtera Allah itu melimpah-limpah dalam setiap kehidupan kita. Setiap karunia-karunia itu telah diberikan kepada kita. Tetapi kita tidak menggunakan sebagaimana mestinya. Nah, ini Tuhan akan datang dan dia ambil itu. Kalau kita tidak bertobat, dia akan bawa itu kaki dia. Nah, di sini dikatakan demikian. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Tuhan mau kita bertobat dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki tianmu dari tempatnya. Nah, tempatnya ada di mana? Ada di hati kita. Karena apa? Terang Tuhan itu ada di hati kita sehingga kita tidak jalan tabrak sana tabrak sini. Pernah lihat orang buta jalan tabrak sana tabrak sini? Karena dia nggak tahu, matanya buta, ketutup dan dia hanya lihat semuanya gelap. Nah, ini yang terjadi dengan hidup kita. Dan kalau kita tidak mau bertobat, Tuhan mau supaya kita bertobat. Supaya apa? Kita menikmati segala yang terbaik. Janji Tuhan digenapi dalam setiap kehidupan kita. Tetapi kalau kita tidak bertobat, Tuhan datang akan mengambil kaki dian itu dari hidup kita. Nah, dari dalam hati kita, dari seluruh hidup kita, akhirnya kita akan menjadi orang-orang yang merana. Orang-orang yang sulit. Orang-orang yang selalu kita bilang, saya sial. Saya siap. Nah, Bapak Ibu, kalau masih ada hari-hari ini katakan mengutuk diri kita bahwa kita adalah orang-orang yang siap, bertobatlah.
Tuhan tidak mau kita adalah orang-orang yang siap. Karena Tuhan tidak pernah menetapkan itu dalam hidup kita. Tetapi Tuhan mau supaya apa? Kita sadar kalau kita mulai melakukan hal-hal yang negatif, perkataan-perkataan kita adalah perkataan yang negatif. Hari ini Tuhan mau supaya kita bertobat. Tinggalkan itu sehingga kaki Dian itu tidak diambil daripada kita. Amin saudara? Amin saudara? Nah, oleh sebab itu Tuhan mau supaya kita perhatikan baik-baik. Biar sukacita Tuhan itu tetap tinggal dalam hati kita. Ya, damai sejahtera itu tetap tinggal dalam hati kita. Kalau damai sejahtera dan sukacita itu ada dalam hati kita, wow, luar biasa. Sekarang banyak orang mencari sukacita kemana-mana, mencari damai sejahtera kemana-mana. Mereka lah berjalan ke luar negeri, berjalan sampai keliling dunia, sampai berbulan-bulan bahkan setahun ada di luar negeri, dari satu tempat ke tempat yang lain, seluruh tempat mereka kelilingi. Nah, untuk apa? Untuk mencari damai sejahtera, untuk mencari sukacita. Karena di sini tidak mendapatkan sukacita. Nah, Tuhan mau kasih yang semula itu. Nah, kasih kebanyakan orang kenapa hari-hari ini menjadi dingin? Karena mulai melepaskan kasih yang mula-mula itu. Nah, Tuhan bilang jangan tinggalkan kasih yang mula-mula itu. Ketika kita mengenal Tuhan, kasih Tuhan ada dalam hati kita. Ya, dulu kita orang-orang yang jahat, dulu kita adalah orang-orang yang harus dimurkai. Tetapi ketika kita menerima Yesus, kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Ada kasih Tuhan di dalam hati kita. Amen. Nah, Tuhan mau supaya kasih ini tetap tinggal dalam hidup kita. Kasih Tuhan tetap tinggal dalam hidup kita. Dan kasih Tuhan itu tidak boleh menjadi dingin. Tapi kasih Tuhan ini tetap hangat, tetap mesra dan luar biasa satu dengan yang lain. Ya, bukan gontok-gontokan satu dengan yang lain. Anak Tuhan gontok-gontokan gimana? Iya kan? Anak Tuhan menyandang gelar anak Tuhan, tapi gontok-gontokan, ya gimana? Berarti apa? Gak ada kasih Tuhan di dalam hidup kita. Nah, berarti apa? Iblis mulai bekerja dalam setiap kita. Kalau iblis mulai bekerja, berarti apa? Kasih Tuhan sudah tidak ada dalam hati kita. Nah, ini bahaya. Ya, ini bahaya. Apalagi ada anak-anak Tuhan mulai berantem satu dengan yang lain, mulai sikut sini, sikut sana dan segala macamnya. Itu tidak boleh terjadi. Ya, tidak boleh terjadi. Kita dipanggil untuk menjadi berkat. Kita dipanggil untuk memberkati, bukan untuk mengutuk. Ingat itu, kita dipanggil untuk memperoleh berkat. Ya, bukan kita menerima kutuk. Ya, kita memperoleh berkat. Jadi sebab itu biarkan sukacita ini terus tinggal dalam hidup kita, terus tinggal dalam hati kita. Jangan biarkan sukacita ini hilang begitu saja. Karena apa? Hawa nafsu kita. Ya, jangan biarkan itu terjadi. Nah, tetap kasih kita tetap hangat satu dengan yang lain. Amin. Amin. Tetap hangat satu dengan yang lain. Biarlah sekasih itu berkobar-kobar dalam hati kita, menyala-nyala dalam hati kita, sehingga apa? Api Tuhan itu begitu luar biasa dalam hidup kita, sehingga apa? Kita tetap semangat. Ya, kita tetap semangat. Kemanapun kita pergi, kita tetap semangat. Karena apa? Ada kasih Tuhan yang menyala-nyala dalam hidup kita. Ya. Nah, kalau dulu ada satu istilah, sesama anak Tuhan jangan saling mendahului. Ya kan? Sesama anak Tuhan aja jangan saling mendahului. Berarti apa? Saling memberi hormat satu dengan yang lain. Ya. Bukan kurang ajar antara satu dengan yang lain. Yang tua dengan yang muda. Yang muda tidak menghormati yang tua. Itu salah. Ya, karena firman Tuhan tidak mengajarkan itu hal-hal yang demikian. Tuhan tidak pernah mengajarkan hal-hal yang demikian. Bahkan Tuhan bilang, kasihilah musuhmu. Ya, orang yang berbuat jahat kepada kita, kita mengasihi dia. Orang yang menampar pipi kiri kita, kasih tambah pipi kanannya. Berarti apa? Kasih yang tidak pernah berkesudahan. Itu yang Tuhan mau ada dalam hati kita, tinggal dalam hati kita. Kalau tinggal dalam hati kita berarti apa?
roh kita terus menyala-nyala, kita tetap kuat, kita tetap sehat, kita tetap segar, dan penyakit akan menjauh daripada kita. Ya, virus-virus akan menjauh daripada kita. Tidak pernah dia menyentuh kita. Kenapa? Ada kasih Tuhan yang menyala-nyala. Ini menghancurkan setiap kutuk-kutuk sakit penyakit itu dari hidup kita. Oleh sebab itu, hari-hari ini tetap semangat. Amin. Tetap sukacita. Ya, damai sejahtera itu melingkupi dalam setiap kehidupan kita. Nah, ini yang Tuhan mau. Jangan pernah biarkan kasih itu menjadi dingin. Ya, jangan pernah biarkan kasih itu menjadi dingin. Kalau kasih itu sudah menjadi dingin, berarti apa? Siap-siap bahwa Tuhan akan datang dan mengambil kekidian itu daripada kita. Dan Tuhan hanya mau supaya apa? Kita kembali dan bertobat. Nah, di sini dikatakan ayat 5 ini dikatakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Betapa dalamnya kita telah jatuh, terperosok dalam jurang kemarahan dan segala macamnya. Tuhan mau supaya apa? Kita kembali. Ya, kita kembali supaya apa? Dibilang bertobat dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, perhatikan baik-baik, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kekidianmu dari tempatnya. Nah, kekidian yang ada di dalam diri kita, ya, terang Tuhan ada dalam diri kita, begitu diambil daripada kita, berarti apa? Kita hidup dalam kegelapan, gelap yang melingkupi kita. Jadi kalau mata kita udah gelap, berarti apa? Kita tabrak sana tabrak sini. Kita tidak tahu mana yang baik, mana yang jahat, kita tabrak saja. Nah, ini yang terjadi. Nah, Tuhan tidak mau hal-hal demikian terjadi dalam hidup kita, tapi Tuhan mau supaya apa? Kita sadar dan bertobat. Nah, jika engkau tidak bertobat, di situ dikatakan bahwa jikalau engkau tidak bertobat, nah, Tuhan akan mengambil itu daripada kita. Tuhan akan mengambil kekidiannya. Nah, kekidian bicara tentang apa? Terang Tuhan. Ya, lampu pelita Tuhan yang ada dalam hati kita. Nah, ketika pelita itu diangkat dari kita, diambil dari kita, maka seluruh ruangan ini menjadi gelap, seluruh hidup kita menjadi gelap, seluruh kejahatan mulai kita kerjakan hari demi hari. Nah, ini yang terjadi. Tuhan tidak mau itu terjadi. Tuhan mau supaya apa? Kita sadar dan bertobat. Hari-hari ini, mari Bapak Ibu yang di rumah sadar dan bertobat. Hari-hari ini kalau kita sudah melangkah dan meninggalkan kasih yang semula, mari kita datang dan bertobat sama Tuhan supaya apa? Kasih kita semakin kembali hangat, kasih kita tidak lagi menjadi dingin, tapi kasih kita itu semakin hangat satu dengan yang lain. Nah, kalau kasih itu semakin hangat satu dengan yang lain, berarti kita menjadi berkat antara satu dengan yang lain. Amin. Nah, ini yang Tuhan mau supaya kita kerjakan di hari-hari ini, di hari-hari yang sukar sulit ini. Dan Tuhan mau di hari-hari yang sukar sulit ini kita jadi berkat. Amin. Kita harus jadi berkat. Kita harus jadi contoh, apalagi anak Tuhan, jadi contoh yang benar, jadi teladan yang benar. Jadi dimanapun kita berada, kita memberi contoh yang baik. Haleluya. Amin, saudara. Amin. Yang di rumah, amin. Nah, oleh sebab itu hari-hari ini kita sadarlah dan bertobatlah. Ya, sadarlah dan bertobatlah. Tuhan mau pulihkan kita. Mari tutup Alkitab kita. Dan kalau hari-hari ini Tuhan mau supaya apa? Kita perhatikan lagi kembali dalam ayat yang pertama, Matius 24 ayat 12 dikatakan begini, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, mari tutup Alkitab kita dan kita melihat kembali apakah kasih di dalam hidup kita sudah menjadi dingin atau kasih itu masih terus menyala-nyala dalam setiap kehidupan kita. Kalau kasih itu telah menjadi dingin, mari segera kita selesaikan itu di hadapan Tuhan. Jangan biarkan itu berlarut-larut dalam hidup kita.
Kalau kita biarkan itu berlarut-larut dalam hidup kita, akhirnya Tuhan akan bilang Dia datang akan mengambil kekidian itu daripada kita. Dan kalau Tuhan mengambil terang Tuhan itu daripada kita, maka seluruh hidup kita menjadi gelap. Seluruh hidup kita akan menjadi gelap dan kita akan melakukan berbagai macam kejahatan yang Tuhan tidak inginkan terjadi dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari hari-hari ini sadar dan bertobatlah. Tuhan mau kita sadar dan bertobatlah. Kita meninggalkan segala hal-hal yang buruk, meninggalkan setiap hawa nafsu kita yang berjuang di dalam tubuh kita, yang berjuang di dalam diri kita untuk merebut segala sesuatu itu dalam hidup kita, sehingga apapun yang telah ditetapkan oleh Tuhan dalam hidup kita, kita tidak pernah kita nikmati. Oleh sebab itu, mari kita sadar dan bertobatlah hari-hari ini. Tuhan mau kita sadar dan bertobatlah. Mari Bapak Ibu dan semua yang ada di rumah, kita pun yang di sini ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Kita merenungkan firman itu dan kita lihat, adakah kasih kita hari-hari ini semakin menjadi dingin? Nah, kalau kasih itu semakin menjadi dingin, mari bertobatlah, minta ampun kepada Tuhan, selesaikan itu di hadapan Tuhan. Jangan biarkan diri kita terperosok semakin jatuh lebih dalam lagi dalam jurang. Oleh sebab itu Tuhan mau angkat kita. Berseru kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, minta pemulihan Tuhan dalam hidup kita, sehingga Tuhan memulihkan seluruh hidup kita dan Tuhan mengembalikan kasih itu yang menyala-nyala dalam hidup kita. Amin saudara. Mari, haleluya. Bapa, terima kasih hamba telah selesai berbicara Tuhan. Mari Tuhan, Engkau terus berbicara dalam setiap hati kami Tuhan. Engkau lawat kami yang ada di rumah pun Tuhan. Kami ambil waktu beberapa saat dengan Engkau. Kami mau berdoa Tuhan, biarlah Tuhan Engkau angkat kami dari jurang kehancuran Tuhan. Angkat kami yang sudah begitu dalam terperosok masuk dalam jurang. Mari Tuhan, tarik kami Tuhan, angkat kami, dan juga Engkau taruh kasih-Mu menyala-nyala dalam setiap kehidupan kami. Kasih Allah tinggal dalam hidup kami. Kasih Allah memimpin dalam setiap hidup kami Tuhan. Sehingga kemanapun kami pergi, terang Tuhan itu ada terus bersama-sama dengan kami. Kekidian itu tidak diambil daripada kami, tetap ada bersama-sama dengan kami. Sehingga kami dimanapun kami berada, kami menjadi berkat yang luar biasa Tuhan. Baik bagi sekeliling kami, bagi keluarga kami, bagi tetangga kami, bagi keluarga-keluarga kami di mana saja mereka berada, bagi seluruh jemaat Tuhan. Mari Tuhan, Engkau lawat kami, Engkau jangkau kami, Engkau jamah kami hari-hari ini. Lawatan Allah terjadi dalam setiap kehidupan kami. Engkau hancurkan segala hawa nafsu, Engkau hancurkan segala amarah, Engkau hancurkan segala hal-hal yang jahat yang terjadi dalam hidup kami hari-hari ini. Engkau hancurkan itu semua di dalam nama Yesus. Engkau gantikan dengan sukacita Allah yang melimpah-limpah dalam setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu dan kami percaya Roh Allah bekerja dengan ajaib dalam setiap kami. Engkau pimpin kami, Engkau tuntun kami hari-hari ini, sehingga kami boleh menikmati segala yang terbaik. Janji-janji Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Berkati setiap umat-Mu yang di rumah. Engkau kuatkan mereka, Engkau teguhkan mereka hari-hari ini. Apa saja yang mereka kerjakan hari-hari ini, Bapa berkati mereka. Bapa urapi mereka. Bapa nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu atas mereka Tuhan. Biarlah mereka boleh menikmati segala yang terbaik. Janji Tuhan digenapi dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu dan kami percaya Roh Allah bekerja dengan ajaib dan tinggal dalam hidup kami dan pimpin kami, tuntun kami hari-hari ini, dan kami boleh menikmati segala yang luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita akan memberikan persembahan. Mari Bapak Ibu angkat kolekte kita.
kita bawa dalam tangan untuk setiap persembahan kita. Kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur atas setiap persembahan yang kami bawa Tuhan. Biarlah ini boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu, berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, berkati setiap kami semua yang hari-hari ini tetap setia bersama dengan Engkau. Walaupun kami beribadah dari rumah, tetapi tetap kami ada sukacita dan damai sejahtera Allah melimpah-limpah dalam setiap kami. Tuhan, terima kasih Bapa, dan kami diberkati dengan luar biasa. Terima kasih Engkau berkati kembali 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kami. Tuhan, terima kasih walaupun apapun yang kami bawa, persembahan apapun, baik itu perpuluhan, persembahan-persembahan yang lain, Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus, Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Oke, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa. Haleluya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Hamba kami telah di penghujung daripada ibadah raya ini kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Engkau memberkati kami semua, baik kami yang ada di sini, baiknya kami yang ada di rumah Tuhan. Lawatan Allah terjadi atas kami. Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu dalam kami Tuhan. Berkati kami dalam setiap pekerjaan kami, berkati kami dalam bisnis kami, berkati kami dalam setiap usaha dan apa saja yang kami kerjakan hari-hari ini. Engkau buat jadi berhasil, karena kami adalah milik pusaka-Mu. Kami telah bertobat, kami telah meninggalkan segala kejahatan kami, dan Engkau telah pulihkan kami. Ketika Engkau memulihkan kami, berkat-berkat-Mu melimpah dalam setiap kami. Kami tidak takut menghadapi hari-hari ini, tapi kami percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau berjanji menyertai kami, memimpin kami dan menuntun kami kemanapun kami melangkah pergi. Apa saja yang kami kerjakan, Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala keadaan. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu dan kami percaya. Berkati setiap umat-Mu Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang di rumah Tuhan. Lawat mereka Tuhan, jamah mereka. Biarlah hari-hari ini mereka semakin kuat di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa-Mu, di dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Kristus Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Dan saat ini mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke sorga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna, dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam saudara. Selamat hari Minggu. Selamat menikmati hari Minggu sisa hari ini. Tuhan berkati. Haleluya. Tetap semangat. Amin. Amin. Haleluya.